Pemerintah tidak mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021. Namun, pemerintah akan membuat syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mudik Lebaran 2021 ini. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menekan terjadinya penyebaran virus corona penyebab COVID-19, mulai dari berkoordinasi dengan gugus tugas, seperti apa mekanisme mudik, dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang akan bepergian. Salah satunya dengan memperketat syarat perjalanan mudik Lebaran 2021, yang berarti tidak seperti persyaratan perjalanan di masa pandemi yang sudah diberlakukan sebelumnya. Jika biasanya seseorang yang hendak bepergian harus menerapkan protokol kesehatan dan menunjukkan hasil tes COVID-19 yang berlaku dalam 3x24 jam, untuk mudik Lebaran 2021 nanti syarat-syaratnya akan sedikit berbeda. Selain menerapkan protokol kesehatan sebelum, selama, dan setelah perjalanan, masyarakat juga harus menunjukkan hasil uji COVID-19 yang masa berlakunya akan dipersingkat. Alat screening COVID-19 seperti Ginos, rapid test antigen, atau PCR test. Beredarnya perbincangan di masyarakat terkait dengan keberadaan sertifikat vaksin bagi masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi, yakni menjadi salah satu syarat untuk bisa digunakan bagi pelaku perjalanan tanpa melalui rapid test antigen maupun swab PCR. Hingga saat ini, keberadaan sertifikat vaksinasi COVID-19 ini belum menjadi syarat bagi pelaku perjalanan. Bahkan hal tersebut baru sekedar wacana. Nah, sampai sekarang kebijakan itu belum ada ya, yang mengatakan bahwa sertifikat vaksin itu bisa dipakai sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. Sampai sekarang belum ada. Yang ada itu berdasarkan surat edaran nomor 7 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID tingkat pusat. Di situ disebutkan syaratnya adalah untuk pelaku perjalanan itu harus menunjukkan surat hasil tes rapid antigen ya, paling lama 3, di sini paling lama 2 kali 24 jam. Jadi paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan hasil negatif, atau menunjukkan hasil tes swab PCR. Bagi siapapun yang sudah dilakukan vaksinasi dan mendapatkan sertifikat vaksin, belum bisa menjamin sertifikat tersebut sebagai acuan untuk syarat perjalanan. Artinya, pada saat masyarakat hendak bepergian, meskipun sudah dilakukan vaksinasi, sampai dengan saat ini masih tetap harus melewati tahapan rapid test antigen maupun swab PCR sebagai syarat perjalanan. Mengingat, efektivitas vaksin sendiri tidak menjamin 100% seseorang terbebas dari paparan COVID-19. Sehingga hal utama yang harus tetap dijalankan secara konsisten oleh masyarakat pada saat melakukan perjalanan, yakni taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi syarat utamanya adalah tes rapid antigen ya, atau tes PCR. Artinya yang bersangkutan memang benar-benar kita yakini dia dalam keadaan negatif ya, tidak membawa virus COVID-19, sehingga tidak memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang menjadi kebijakan kita ya. Karena efektivitas vaksin juga kan tidak 100%. Dari 100 orang yang divaksin tidak semuanya akan terbentuk antibodi ya. Untuk mempermudah warga selama arus mudik Lebaran mendatang, Polda Sumsel berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan akan menggunakan alat Ginos yang akan ditempatkan di sejumlah titik jalan dan pintu-pintu masuk wilayah Sumsel. Pasca diluncurkan beberapa waktu lalu dan telah digunakan di sejumlah tempat khususnya di ibu kota, Ginos, alat yang digunakan untuk pemeriksaan awal COVID-19 saat ini telah ada di Kota Palembang, tepatnya di Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Polda Sumsel. Untuk deteksi cepat ya, tapi bukan gold standar untuk pemeriksaan COVID. Jadi kalau pemeriksaan deteksi dini itu bagus karena cepat ya. Kalau mau digunakan untuk deteksi yang mau mudik ya itu bagus juga. Nanti mungkin kita gunakan di perbatasan-perbatasan, misalnya di OI gitu ya, pakai kerjasama dengan Polda. Tadi sudah kita bicara. Dengan adanya alat tersebut,
Ke depan, khususnya pada masa musim arus mudik lebaran, Ginos akan digunakan dan ditempatkan di sejumlah titik-titik jalan serta pintu masuk Sumatera Selatan. Karena Deteksi awal. dia hanya 2-3 menit waktunya. Jadi kalau kita misalnya di pintu tol itu kan banyak satu bis. Kalau kita antigen satu orang 20 menit sudah berapa? Tapi kalau Ginos kan tinggal tiup 2 menit cepat. Ya. Screening. Nanti begitu positif, gold standarnya tetap harus PCR. Tapi kita sedang usahakan. Tadi Pak Ibu Kadinkas dengan Pak Kapolda sudah punya rencana nanti untuk menghadapi Mudik Lebaran. nanti kita akan maksimalkan itu. Itu ditempatkan di mana aja Pak rencananya? Nanti di titik-titik yang akan. Saat ini, Rumah Sakit M. Hasan Bayangkara Polda Sumsel akan mencoba mendatangkan lebih banyak Ginos. Dengan adanya Ginos sendiri, proses pemeriksaan awal COVID-19 bisa lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Hasil pemeriksaan Ginos sendiri bisa mencapai 80-95%. Selanjutnya, jika hasil pemeriksaan seseorang positif, wajib melakukan swab PCR. Ginos C19 atau alat untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan napas rencananya juga akan digunakan sebagai syarat perjalanan bagi penumpang pesawat. Bahkan implementasi Ginos C19 di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan dimulai pada 1 April mendatang. Penggunaan Ginos C19 untuk tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan bagi penumpang pesawat akan diimplementasikan di tanggal 1 April 2021 mendatang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Ginos C19 sendiri merupakan alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi COVID-19 melalui hembusan napas. Hasil pemeriksaan melalui Ginos C19 dapat diketahui dalam waktu yang cepat, yakni sekitar 3 menit. Rencananya pada 22 Maret 2021 mendatang, uji coba dan familiarisasi Ginos C19 di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan diterapkan selama 5 hari. Hal serupa pun akan dilaksanakan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dengan kuota sekitar 100 pengetesan per hari. Untuk uji coba ini akan dilakukan khusus bagi staf di bandara terlebih dahulu dan belum dilakukan untuk penumpang. Dengan adanya Ginos C19 ini ke depan dapat membantu kebutuhan dari para penumpang untuk melakukan perjalanan. Mengingat tarif yang ditawarkan untuk tes Ginos C19 ini sendiri relatif lebih murah. Saat ini cuti bersama dari bandara, kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder seluruh, dengan Kementerian Perhubungan, dengan teman-teman patroli, polisian dan PANU dan sebagainya. Kita tetap standby dengan kondisi 5 hari ini dan semua teman-teman menambah titik-titik tertentu untuk menjaga situasi kreditnya penumpang dan saat ini kesiapan kita berjalan dengan baik. Jika nantinya pintu mudik Lebaran 2021 ini terbuka lebar, tentu hal ini akan mendorong laju perpindahan orang. Apalagi pada Lebaran tahun kemarin diberlakukan pembatasan aktivitas sosial yang membuat banyak orang tidak bisa keluar kota dan pulang kampung untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampung halamannya. Sehingga diharapkan masyarakat bisa mengambil keputusan yang terbaik saat tradisi mudik Lebaran kali ini. Apakah akan memutuskan untuk mudik Lebaran atau tetap bersabar berlebaran di kota masing-masing?